Hai Gemini, hai, hello. Selamat datang untuk yang pertama kali bersama dengan saya di channel Tarot Talk. Untuk kamu yang sudah setia bersama dengan saya, terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran Anda di sini. Ini adalah general reading untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk 3 hajat Gemini yang dikabulkan, yang menjadi kenyataan Desember 2023 ini. Oleh kerana ini adalah secara umum, ia tidak mungkin menepati situasi Anda 100%. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda ya. Dalam 3 hajat yang terbacakan hanya 1 atau 2 atau mungkin langsung tidak ada yang menepati situasi Anda. Jadi saya menggalakkan Gemini untuk menonton reading lain zodiak yang terdapat dalam carta astrologi Anda, seperti dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign, untuk mendapat gambaran yang lebih tepat situasi Gemini. Oke, Gemini, kita lihat energi Gemini. Mohon berikan saya 3 hajat Gemini yang menjadi kenyataan, yang dikabulkan Desember 2023 ini. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia dan tidak dijangkakan oleh Gemini akan terjadi, akan dikabulkan Desember 2023 ini. Terima kasih. Oke, kita lihat apa yang menanti Anda Desember ini, Gemini. Hal yang dikabulkan. Gemini, kamu ada The Hermit card, Queen of Pentacles, dan Three of Swords. Oke. Energi untuk kebanyakan Gemini, bukan semuanya saya merasakan, tapi kebanyakan Gemini kamu berada dalam energi memikirkan tentang kestabilan keuangan. Ada sesuatu yang kamu tidak dapat lepaskan, masih tidak mampu lepaskan. Kamu berusaha, kamu lebih fokus kepada self-love saat ini. Saya tidak melihat kamu fokus kepada perhubungan romantik. Ya, hubungan romantik itu masih berada di dalam pikiranmu. Tetapi dia seperti datang dan pergi. Karena saya merasakan untuk kebanyakan kamu Gemini, kamu tidak ada komunikasi dengan pasanganmu. Kamu ada The Hermit card di sini. Jadi saya merasakan kamu berada di antara dua. Kamu menimbang-nimbang situasi ya, mempertimbangkan situasi, sama ada terus menanti dan fokus kepada self love, ataupun melepaskan saja pergi seseorang yang berada dalam pikiranmu dan fokus kepada self love. Okay. Jadi kamu berada di antara menanti ataupun melepaskan pergi, meneruskan hidup tanpa seseorang ini. Tapi sebahagian kecil kamu ya, kamu sudah melepaskan pergi seseorang yang ada dalam hidup kamu. Ya, kamu berada dalam self healing journey. Okay. Kita lihat apakah hajat Gemini yang dikabulkan. Hajat Gemini yang dikabulkan. Untuk yang pertama ini kamu ada The Hermit card. Apakah hajat Gemini yang dikabulkan? Apakah? Berikan saya pencerahan penjelasan untuk The Hermit. Saya coba mengerti situasi kamu dahulu ya Gemini. Saya merasakan kebanyakan kamu Gemini, kamu seperti, lihat, kamu seolah-olah sama seperti dalam gambar dalam kad ini, kamu menutup komputer riba. Kamu seperti menutup diri daripada dunia media sosial. Kamu fokuskan kepada pertumbuhan pribadi kamu, dan ini seperti berhenti mengharap akan adanya komunikasi dengan seseorang. Nah, letak diri kamu di mana berada? Ada di antara kamu yang sememangnya kamu menutup komunikasi dengan seseorang. Saya melihat seseorang, saya melihat aksi remove begitu, membuang membuang seseorang daripada friend list Facebook, daripada contact number. Itu yang saya lihat ya.
Oke, yang dikabulkan Page of Pentacles. Kamu seperti mendapat tawaran. Nah, bila saya nampak Page of Pentacles mendapat tawaran, kamu mendapat tawaran pekerjaan, mendapat tawaran scholarship, saya juga mendengar seperti itu. Bantuan keuangan. Kamu ada Ten of Wands. Mengakhiri, kamu meninggalkan beban kehidupan kamu. Kamu meninggalkan satu pengalaman, situasi pengalaman hidup yang sangat menyakitkan. Tetapi yang baiknya di sini, kamu mengutip ilmu, mengutip pembelajaran daripada pengalaman lalu kamu. Apa yang kamu lalui, kamu ada Four of Pentacles. Dan kamu ada King of Cups. Saya melihat kamu membina kestabilan emosi. Kestabilan emosi, The Sun Card. Kamu berharap agar kamu dapat keluar daripada, kamu tidak mengulangi pengalaman yang sama. Oke, itu ayat yang oke. Sekarang Mercury retrograde, saya sedikit mengalami masalah bukan saya, kita semua pastinya akan mengalami masalah komunikasi apabila kita berada dalam suasana Mercury retrograde. Saya rasa ia akan bermula 13 Desember ya. Tapi kita berada dalam shadow retrograde sekarang. Jadi suasananya sudah mula terasa. Harapan untuk adanya kebahagiaan buat dirimu. Saya merasakan kebanyakan Gemini kamu manifest hidup bahagia, hidup yang ceria, kembali bahagia seperti dahulu. Karena dalam tempo 5 tahun ini saya rasa, dalam tempo 3 tahun begitu, energi Gemini sangat kucar-kacir, mengalami kekucar-kaciran dalam hidup, terutama sekali dalam relationship dan juga keuangan. Tetapi saya lebih melihat kehancuran dalam relationship ya. Kebanyakan Gemini mengalami kesulitan dalam relationship dan pernah bahagia sebelum ini. Jadi hajat yang saya terasakan di sini, keinginan yang terbesar sekali adalah mahu bahagia seperti dahulu katanya. Dan saya melihat hal itu mula terjadi pada Desember ini. Kamu sudah mula melangkah ke era bahagia semula. Kena saya melihat kamu mengutip pengalaman hidup. Pengalaman hidup dalam tempo 10 tahun yang kamu lalui. Ada banyak pengalaman, ada banyak pembelajaran yang kamu hadapi. Cara berkomunikasi, cara menangani masalah, kesulitan dalam relationship. Itu yang saya lihat ya. Jadi kamu bakal mula. Sekarang ini kamu sedang membina kestabilan emosi. Lebih memilih untuk menghargai diri sendiri. Jika seseorang dalam hidupmu tidak menghargai dirimu, engkau mengambil keputusan untuk lebih menghargai dirimu. Saya merasakan auranya seperti, ya saya oke kalau mereka melakukan hal seperti mereka inginkan. Tidak mengapa, saya boleh terima mereka melakukan hal mereka seperti apa yang mereka inginkan. Dan saya juga harus melakukan aktiviti saya, perjalanan hidup saya seperti yang saya inginkan. Nah, ini energi yang bagus sebenarnya. Dan sebenarnya itu kunci hidup bahagia. Menerima seadanya. Mencintai seseorang sebenarnya melepaskan mereka melakukan hal seturut kehendak mereka sendiri. Ya, doakan mereka baik-baik sahaja. Doakan kebahagiaan berdua, begitulah. Oke. Jadi kebahagiaan yang kamu cari, saya merasakan kamu akan menjalani hidup bahagia. Bukan karena ada seseorang hadir dalam hidupmu yang membahagiakan engkau, tetapi engkau mencari kebahagiaan di dalam dirimu sendiri.
Okay. Saya tidak tahu apa yang kamu minta ya, Gemini, tetapi ada keinginan, ada doa daripada saya melihat salah satu doa yang diharapkan di sini adalah peluang, diberi peluang untuk adanya peluang untuk mencapai kestabilan keuangan. Saya melihat hal itu sudah menjadi dibukakan buatmu. Ada sesuatu yang engkau mulakan, dia menjadi tapak kepada kestabilan keuangan. Saya tidak nampak hal itu akan menjadi pada bulan Disember ya. Saya tidak merasakan apa yang kamu lakukan itu akan membuatkan keadaan keuanganmu membaik segera. Menjadi pada bulan Disember tidak, tetapi kamu membina satu tapak yang menjanjikan kestabilan keuangan pada masa akan datang. Jadi apapun rencanamu, jika kamu saat ini belum memulakan rencanamu, projek yang ada dalam fikiranmu, Gemini, jika masih ada dalam pikiran, masih ada dalam perancangan, teruskan, karena saya melihat apapun perancangan yang kamu ada dalam pikiranmu, yang ingin engkau mulakan, ia akan menjadi tapak untuk kestabilan keuangan pada masa akan datang. Terutama sekali karena kamu ada desan kad di atas keempat-empat kad ini. Kamu mengakhiri satu situasi di masa lalu karena kamu ada 10 ya, 10 tongkat. Mengakhiri situasi dan memulakan hidup baru. Dan yang baiknya selepas 10 tongkat ini kamu ada 4 duit shilling dan kamu ada desan kad. Okey. Wow, ada banyak energi di sini yang saya terbacakan. Gemini, jika kamu berdoa untuk adanya kekuatan menghadapi situasi, menolak komunikasi dengan seseorang dari masa lalumu, saya melihat energi Leo, Scorpio, Sagittarius di sini ya. Jika kamu coba menolak untuk berkomunikasi dengan seseorang daripada masa lalumu, bebanan yang kamu rasakan untuk benar-benar menutup dirimu daripada adanya komunikasi dengan seseorang dari masa lalumu, saya melihat hal itu dapat kamu lakukan di Desember ini. Kamu mendapat kekuatan dari dalam dirimu. Okey, berikan saya message pencerahan penjelasan untuk Queen of Pentacles. Hal yang baik, perkara yang baik yang menjadi kenyataan kepada Gemini Desember 2023 ini. Okey, kad ini mau keluar jadi ya saya keluar. Wow, kamu ada dua kad Queen ya. Sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, kamu berada dalam energi ini. Saya melihat keinginan kamu untuk dihargai. Menghargai diri sendiri. Saya nampak hal itu. Jika kamu mahu mengubah penampilan diri menjadi lebih menarik, lebih ceria, ya, kamu dapat mengubah penampilan itu. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, tetapi kamu mengubah penampilan diri kamu. Jika hasil kerjamu, engkau mahu dihargai, diperhatikan. Maksudnya, apa yang kamu lakukan, pekerjaanmu itu, orang lain nampak, majikanmu nampak dan dihargai. Saya melihat hal itu menjadi kenyataan juga, terjadi juga buatmu. Ada di antara kamu yang rasa diri tidak dihargai, tetapi kamu akan mendapat penghargaan yang sepatutnya. Usahamu dilihat,
jika kamu tertanya-tanya, selama ini apa yang engkau usahakan dalam bisnismu, dalam proyekmu, adakah ia membuahkan hasil yang baik? Ya, ia membuahkan hasil yang baik. Kamu akan menikmati penghasilanmu pada bulan Desember ini, dan ada di antara kamu yang mahu single semula juga menjadi kenyataan jika itu yang kamu inginkan. Dan ada di antara kamu yang bukan mahu single semula tetapi merasakan diri kamu sudah terlalu lama single. Tapi sebenarnya ada banyak optionnya. Kamu ada banyak pilihan. Saya merasakan, Gemini, kamu adalah antara seseorang yang dijadikan pilihan oleh seseorang ini. Dia sedang memilih-milih, kamu berada di antara yang sedang dipilih-pilih. Dan saya melihat kamu sebagai permata di antara banyak-banyak pilihan, kamu adalah di antara permatanya. Hal yang kamu tidak ketahui berlaku dalam hidup kamu, ya. Nah, saya lebih merasakan ini adalah energi pekerjaannya, career kamu. Karena kamu merasakan, untuk kebanyakan kamu Gemini, kamu mahu usahamu dilihat. Kamu mahu usahamu mencapai kejayaan. Nah, tidak semestinya meminta penghargaan, ya. Mengharapkan penghargaan. Cuma pengharapan agar adanya kejayaan dalam usahamu. Saya melihat hal itu, ya. Kamu dilihat sebagai bintang di langit. Kamu dilihat sebagai seorang yang mampu melakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Kamu adalah saya tidak kata kamu adalah yang terbaik. Tetapi kamu adalah antara bintang-bintang di langit, dan di antara bintang-bintang di langit itu, Gemini adalah yang terbesar. Jadi, keluar daripada rasa rendah diri. Kamu adalah yang terbaik, Gemini. Dan kamu sudah melakukan yang terbaik, dan hal itu dilihat. Dimanapun, apapun jenis pekerjaanmu, ya. Sama ada kamu bekerja sendiri, kamu adalah pekerja di dalam satu perusahaan, kamu bekerja dengan government, kamu adalah antara yang terbaik. Kamu dilihat antara yang terbaik yang mampu melakukan tugasan yang diberi. Okay. Berikan saya message pencerahan untuk 3 pedang. Pencerahan untuk 3 pedang. Kamu akan keluar daripada kekecewaan hidupmu, Gemini, jika kamu sedang mencari-cari penghiburan diri, kesembuhan daripada luka lama. Coba untuk melupakan kelukaan. Coba untuk melupakan. Tapi saya merasakan energinya lebih kepada kamu berusaha untuk memaafkan seseorang yang sudah menyakiti hatimu. Kamu sangat berusaha. Saya melihat seolah-olah kamu coba menolak pedang ini keluar daripada dirimu. Jadi kamu coba menolak pedang ini. Dan coba untuk melupakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Pengkhianatan. Lihat. Kamu ada the devil, kan? Dan kamu coba untuk melepaskan diri daripada ikatan dengan seseorang. Ikatan secara spiritual, ikatan secara untuk perkataan lain, ikatan emosi dengan seseorang. Ya. Dan apapun yang kamu inginkan, yang kamu mahu keluar daripada energi ini, saya melihat kamu berjaya, kamu pasti akan berjaya melakukannya.
saya boleh katakan malaikat sedang memerhatikanmu, Tuhan bersama denganmu. Penghiburan yang engkau cari, ya, kamu akan dapat penghiburan itu. Karena untuk berusaha keluar daripada rasa sakit, rasa disakiti, rasa kecewa, memerlukan usaha dari diri sendiri. Jika kamu terus terpuruk di dalam gelap, kamu tidak akan dapat melihat sinarnya. Tetapi saya merasakan, Gemini, kamu adalah zodiak yang mampu keluar daripada situasi kekecewaan. Oke. Oke. Nah, apa yang saya perhatikan di sini, ya, Gemini, kamu bukan saja merasa kecewa dengan situasi hubungan romantik, tetapi kebanyakan kamu juga kamu rasa kecewa dengan keadaan keuanganmu, kecewa karena tidak mendapat support daripada orang yang sepatutnya harus berada di sisimu. Nah, itu yang saya terasakan di sini, ya. Di saat seseorang dalam hidup kamu yang mengalami kehancuran, mengalami kegagalan, kamu berada bersama dengannya untuk memberi sokongan, memberi bantuan sokongan emosi. Tetapi di saat kamu jatuh, di saat kamu memerlukan sokongan, bantuan daripada seseorang ini, dia tidak muncul. Jadi kamu rasa kecewa dengan seseorang, kamu akan keluar daripada situasi ini juga. Saya melihat kamu berhenti untuk mengharapkan support daripada orang lain, support daripada seseorang. Ya, memang ada rasa seperti ditikam, ya. Kamu rasa ditikam dari belakang, kamu rasa tidak dihargai. Dan itu yang saya nampak sebenarnya, kamu sedang berusaha untuk memaafkan, mengampuni, dan kamu akan dapat keluar daripada situasi ini. Kamu mendapat penghiburan, kamu dapat ketenangan jiwa dengan memaafkan seseorang ini. Ada di antara kamu yang saya melihat di sini, apa yang dilakukan oleh seseorang ini sangat menyakitkan, ya. Karena saya melihat dia lebih banyak mengambil daripada memberi. Saya melihat seseorang di sini mengambil keuangannya, mengambil uang begitu. Jadi mungkin kamu banyak memberi bantuan keuangan. Mungkin juga sebab saya melihat seperti memberi, perasaannya seperti bukan memberi tetapi memberi pinjam begitu. Jadi dipinjamkan atas dasar percaya dia adalah seseorang yang boleh dipercayai. Dipinjamkan tetapi selepas meminjam hilang begitu saja. Oke, itu energi yang saya terasakan di sini. Dan di saat kamu sedar ini, kalau saya merasakan di sini ada kesadaran di dalam diri Gemini, untuk kamu hidup bahagia, untuk kamu hidup tenang adalah memaafkan. Ya, itu yang dapat kamu lakukan. Oke, Gemini, itu saja yang saya nampak energi Gemini untuk Desember ini. Pikirkan satu persoalan yang membawa kepada jawaban ya ataupun tidak. Saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalanmu. Pikirkan satu soalan yang membawa jawaban ya ataupun tidak.
Jawapan kepada persoalan Gemini. Terima kasih. Jawapan kepada persoalan Gemini. Okey, Gemini, tarik nafas. Hembus nafas. Lakukan sebanyak 3 kali. Tenangkan fikiran dan pilih kad, sama ada kad nombor 1, 2 ataupun 3. Okey, jika kamu memilih kad nombor 1, jawapan kepada persoalanmu ialah ya, akan ada penyatuan semula. Dan saat ini akan ada penyatuan semula, akan ada kejayaan. Akan ada kejayaan yang kamu dapat daripada apapun persoalanmu. Kebahagiaan untuk sebahagian kamu, jika hal itu berkaitan dengan hubungan romantik, akan lebih bahagia. Akan ada, saya nampak akan ada perkahwinan, seperti itulah. Dan kali ini, penyatuan semula pada kali ini akan menjadi lebih baik. Lebih baik daripada sebelum ini. Jika ini bukan berkaitan dengan hubungan romantik, ya akan ada kejayaan yang kamu dapat daripada persoalan ini, ya. Okey, jika kamu memilih kad nombor 2, jawapan kepada persoalanmu juga iya. Dan Ten of Cups juga adalah perkahwinan. Perjanjian perkahwinan. Perjanjian, ya. Jadi sama ada perjanjian perkahwinan ataupun perjanjian bisnes. Penyelesaian masalah, ketenangan pribadi, ketenangan jiwa. Okey, jawapan kepada persoalan untuk jika kamu memilih nombor 3 juga iya. Wow, semuanya iya. Cuma kamu harus menanti lagi, kamu harus menunggu bersabar karena bukan masa yang tepat. Ini bukan masa yang sesuai. Belum tiba masanya. Saya merasakan ada sesuatu yang harus kamu lupakan dahulu, harus kamu lepaskan, harus kamu maafkan. Kamu harus mencari penghiburan diri, kesembuhan di dalam diri dahulu sebelum hal itu menjadi kenyataan. Okey, Gemini, itu mesej yang saya ada buat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan dan pencerahan. Hingga jumpa lagi. Saya doakan yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidupmu, Gemini. Hingga jumpa lagi. Bye.